Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Badan Usaha di bidang manufaktur dalam pemenuhan syarat ketiga di perusahaan. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat kerja yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari adanya kemungkinan potensi bahaya untuk kecelakaan kerja. Upaya untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan risiko atau mengendalikan sumber bahaya, dan usaha yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Menurut International Labour Organization, hierarki pengendalian bahaya terdapat 5 pengendalian bahaya, yaitu eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan cara pengendalian terakhir yang digunakan ketiga metode engineering dan administrasi tidak dapat mengurangi risiko, padahal risiko dari bahaya masih tergolong tinggi. Alat pelindung diri adalah alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dan berfungsi untuk menjaga sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Lambang dan rambu ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah simbol dan tanda yang digunakan untuk menginformasikan, memperingatkan, atau mengarahkan pekerja agar terhindar dari bahaya di tempat kerja. Penggunaan lambang dan rambu ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan. PT Badan Usaha bergerak di bidang manufaktur memiliki jumlah tenaga kerja 335 orang serta kerja 2 long shift. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk Waktu Kerja dan Istirahat. Peraturan pemerintah mengatur waktu kerja standar yakni 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Perusahaan telah memiliki P2K3 yang didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, akan tetapi belum pernah mengirimkan laporan triwulan pelaksanaan program K3 ke Disnaker setempat. Seharusnya perusahaan ini melaporkan hasil laporan triwulan mengenai pelaksanaan program K3 kepada Disnaker setempat agar Disnaker dapat mengetahui mengenai pelaksanaan K3 di perusahaan tersebut. Perusahaan ini telah memiliki tim tanggap darurat kebakaran yang beranggotakan 8 orang yang telah memiliki SKP dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Menteri Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, bahwa petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap tenaga kerja 25 orang, sedangkan di perusahaan ini memiliki 335 tenaga pekerja. Di area produksi terdapat roda gigi pada mesin produksi yang tidak memiliki cover pelindung yang dapat melukai pekerja, serta tidak memiliki operator perkakas dan produksi yang bertanggung jawab pada pengoperasian seluruh mesin produksi. Menurut Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 bahwa mesin produksi harus melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala agar menghindari terjadinya insiden kecelakaan kerja. Perusahaan ini hanya memiliki satu kotak P3K tipe C yang berada di pos security. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 mengenai kesehatan, bahwa perusahaan harus menambahkan kotak P3K di perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut memiliki 335 tenaga kerja yang aktif. Sementara petugas P3K hanya 1 orang petugas yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan memiliki bahan kimia yang mudah terbakar, akan tetapi tidak terdapat MSDS serta label pada wadah penyimpanan bahan kimia. Perusahaan masuk dalam potensi bahaya menengah dan hanya memiliki 1 orang petugas K3 kimia yang bekerja pada shift 1 saja. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 187 Menteri Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pada pasal 15 ayat 1
wajib mempekerjakan petugas K3 dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 2 orang, dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 orang, dan mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang. Sedangkan pada pasal 15 ayat 2, wajib mempunyai petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja yang non-shift sekurang-kurangnya 1 orang, jelas apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 orang.